Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan sharing tentang bisnis, tentang cara atau trik menaikkan omset. Ya, jadi saya keingetan bikin konten ini ketika ada teman yang tanya gitu kan, bahwa saya ingin menaikkan omset jualan saya gitu kan. Kemudian saya pikir, oh iya, kenapa nggak sekalian aja deh gitu kan, daripada saya jelasin satu-satu ke beberapa orang gitu kan. Lebih baik saya buatkan saja video ini, sehingga ya akan lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Oke, jadi cara untuk menaikkan omset itu sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, dari menaikkan jumlah prospeknya atau menaikkan jumlah closingnya. Selain itu, sehingga akan lebih banyak buyer, pembeli yang menjadi konsumen kita. Ketika kita sudah banyak pembeli, maka selanjutnya kita bisa meningkatkan rata-rata pembelian mereka atau average salesnya. Selain itu, selain kita bisa menaikkan average salesnya, kita juga bisa meningkatkan repeat ordernya. Karena rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi bahwa ini ada prospek, orang yang sudah tahu bisnis kita, dikalikan juga tergantung jumlah persentase closingan yang bisa kita lakukan gitu kan. Yang mana closingan ini kan tergantung juga tim CS customer service atau tim sales kita gitu kan, sehingga mereka bisa menggait banyak prospek untuk menjadi pembeli konsumen kita. Akhirnya mereka sudah menjadi buyer gitu kan. Nah, buyer ini nanti ketika sudah jadi buyer, kita juga bisa naikkan di average salesnya. Jadi yang biasanya belanjanya satu orang cuma belanja 50.000, kita naikkan, usahakan agar bisa belanja menjadi 100.000. Contohnya misalkan ketika kita lagi di supermarket atau di minimarket, pasti kan ketika kita ada di kasir, kita kan ditawarin gitu kan, mau sekalian belanja, beli pulsanya, mau sekalian beli kantong belanjanya, mau sekalian beli promo ini, promo itu gitu kan. Nah, itu namanya average sales. Nah, selain itu repeat order. Nah, repeat order ini juga biasanya katakanlah orang yang biasa belanja satu kali sebulan, misalnya kita tingkatkan jadi belanjanya 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan, atau yang tergantung juga, ini juga apa, repeat order juga tergantung dari jenis produknya. Misalkan untuk produk sembako, itu tentu repeat ordernya beda dengan orang yang beli baju katakanlah. Karena yang beli sembako, beli beras katakanlah, itu mereka bisa tiap hari beli beras, menggunakan beras, mengkonsumsi beras. Nah, sementara orang untuk beli baju atau fashion mungkin bisa jadi sebulan sekali, atau misalkan bisa setahun sekali gitu kan. Jadi itu tergantung dari eh, apa ya, bentuk produknya juga lah gitu, penggunaan produknya juga. Nah, ini yang mana jadi buyer sama average sales sama repeat order ini nanti menghasilkan omset. Nah, omset ini juga nanti dipengaruhi oleh seberapa besar modal kita, HPP kita. Kalau omset kita dikurangin HPP modal, nanti maka dapatnya keuntungan kotor. Nah, keuntungan kotor ini kalau sudah dikurangin sama biaya operasional, itu kan biaya kita operasional, biaya dagang, misalnya biaya listrik, biaya karyawan, komunikasi, internet, dan lain-lain, itu nanti menghasilkan keuntungan bersih atau net profit. Nah, net profit ini juga kalau maksimalkan, usahakan agar lebih besar dari income kita, dari gaji kita. Jangan sampai gaji kita mengambil semua dari keuntungan bersih, karena bagaimanapun kita harus menyisihkan dari keuntungan bersih itu untuk pengembangan usaha selanjutnya ya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Nah, ini nanti kita bentuk rumusnya seperti ini dalam bentuk tabel. Ada jumlah prospek, ada jumlah closing, ada jumlah buyer, ada average sales, ada repeat ordernya, ada omsetnya, ada total HPP-nya, nanti ada biaya, gross profit, net profit gitu kan. Ini langsung kita contoh ya. Contoh ke ini produknya kerudung fashion ya. Ini pengalaman dulu saya kerja di temen
bantuin temen di bisnis fashion. Jadi contoh ini ada produknya, misalkan ada kerudung, ada pasmina, ada bergo, ada manset, ada abaya. Ini ketahuan misalkan kita bikin tabel ya, kita bikin tabel nanti modalnya berapa ini, oh kita tulis modalnya masing-masing barang, kemudian kita juga tulis tabel harga jual dari masing-masing barang, sehingga nanti kita tahu gitu kan, oh ini modalnya segini, ini harga jualnya segini. Nah kemudian kita lari ke catatan keuangan hasil penjualan kita di mesin kasir kita. Kita cek tuh, oh misalkan ada customer A, dia belanjanya apa aja, customer B belanjanya apa aja, customer C belanjanya apa aja, customer D, customer E, yang lain pasti banyak kan. Nah, nanti dari catatan keuangan ini teman-teman kan pasti tahu gitu kan, bahwa oh saya punya, katakanlah bulan ini ada 500 orang yang belanja, bulan lalunya ada 400 orang yang belanja, bulan kemarin ada sekian ratus orang yang belanja. Nanti dicatat ini jumlah customernya, ada catatannya ya, kalau lebih bagus lagi kalau ada catatan detailnya barangnya apa aja yang dibeli. Jadi kita bisa tahu, oh wow ternyata barang yang populer bulan ini produk yang ini, yang populer bulan kemarin itu produknya yang ini. Jadi kita bisa tahu juga ini, penting data ini untuk hasil evaluasi nanti, evaluasi bisnis kita ya. Kemudian ini juga ada harga jual, kita catat semua harga jualnya, oh barang ini harga jualnya segini, barang ini jualnya segini, ini segini, ini harga jualnya. Kemudian kita total jumlah semuanya. Kemudian juga kita tahu tahu catat juga tuh modalnya, jangan lupa modalnya barang ini modalnya sekian, ini sekian modalnya, ini sekian modalnya, ini sekian. Kemudian kita jumlah juga semuanya, HPP-nya, oh ternyata segini. Nah, untuk contoh kali ini biar lebih gampang, ini saya sengaja ya jadi bawa modal sama harga jualnya itu dua kalinya, biar lebih gampang ngitungnya aja gitu. Nah, nanti ketahuan dihitung juga nih average salesnya, rata-rata penjualannya dari semua customer itu ada berapa. Itu kan ini kita total tadi jumlah 1.110.000 dibagi ada 3 orang yang beli. Nah, ini 370. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi bisnis masing-masing ya. Katakanlah ada 500 orang, harga jualnya atau omsetnya ini misalkan ada 5 juta, nanti tinggal dibagi modalnya berapa, average-nya berapa ya. Ini contoh satu. Oke, langsung kita masukkan nanti di sini ya. Misalkan ini kan tadi ada 3 orang customer, misalkan dari teman-teman nih ada punya 10 temen nih, teman-teman punya 10 orang yang ditawarin untuk beli baju fashion dagangan teman-teman. Dari 10 orang ini ternyata cuma 3 orang yang jadi pembeli kalian gitu ya. Jadi closingannya 30% lah ya. Contoh gampangnya ini seperti itu. Oh, jumlah bayarnya menjadi 3 orang. Kemudian rata-rata belanjanya berapa sih tadi, average salesnya tuh, ini average sales totalnya 370.000. Ini katakanlah oh mereka repeat ordernya paling 1 kali sebulan gitu ya belanjanya. Nah, nanti langsung ketahuan tuh omsetnya, oh omsetnya 1.100.000 sama ya kayak yang tadi kan, 1.110.000. 100.000, HPP nya tadi berapa, HPP nya 555.000. Nah, berarti ketahuan tuh gross profit, keuntungan kotornya 550.000. Ini expense-nya berapa nih, biaya operasional, katakanlah oh karena cuma dikerjain sendiri maka nggak ada biaya deh. Nah, kerjain sendiri gitu ya, ini nggak ada biaya ya, buat sendiri aja gitu. Nanti ketahuan net profit, keuntungan bersihnya 555.000. Kemudian kalau kita mau ngambil untuk gaji kita, income kita ya 30%-nya aja deh gitu, 166.000. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menaikkan omset ini gitu kan, dari yang 1.110.000 tadi misalnya kita pengen ya naik deh 2 kali lipatnya gitu. Maka jawabannya adalah pertama ada beberapa cara. Pertama dengan menaikkan jumlah prospek. Yang kalinya teman-teman nawarin ke 10 orang, teman-teman bisa nawarin ke, katakan oh jadi nawarin deh ke 100 orang. Ini kita cuma ngerubah jumlah prospek aja, menaikkan jumlah prospek dari yang 10 orang jadi 100 orang dengan apa ya,
perlakuan kita yang sama, yang closingnya tadi, tingkat closingnya sama, belanja rata-rata belanjanya sama, rata-rata repeat ordernya juga sama, maka udah otomatis langsung berubah tuh omsetnya jadi 11 juta ya. Dan sementara dengan HPP produknya, nah pastikan ini nanti juga beda ya, HPP-nya berapa gitu kan, karena yang beli ada 100 orang. Jadi udah otomatis berubah lagi tuh, gross profitnya berubah, expense-nya kata-kata masih dikerjain sendiri satu orang aja, nanti juga pasti akan berubah ini ya. Kata-kata misalkan HPP-nya jadi naiknya 10 kali lipat, katakanlah jadi 5.500.000 gitu, udah tuh udah berubah tuh 1.665.000 net profitnya 500. Ini omsetnya juga udah pasti berubah ya. Atau bagaimana lagi misalkan cara menaikkan omset selain menaikkan jumlah prospek, maka cara yang kedua, trik yang kedua yaitu dengan melatih skill komunikasi kita, melatih skill closingan kita atau tim kita yang biasa-biasa aja. Misalnya kita latih pelatihannya, pelatihan public speaking lah, pelatihan cara merayu customer lah, seperti apa gitu kan, sehingga nanti katakanlah skill closingnya bisa naik sampai 50%, pasti udah otomatis berubah, jumlah bayarnya jadi 50 orang ya. Apalagi kalau jumlah prospeknya juga ditingkatkan lagi, yang tadinya jadi 100 katakanlah jadi 500, sudah pasti jadi berubah jumlah bayarnya ya. Apalagi kalau misalkan average salesnya pun kita atik-atik nih, kita rubah lagi nih average salesnya, yang misalkan mereka rata-rata belanjanya cuma 370.000, misalkan kita kasih promo lah gitu kan, misalkan ke paket bundling lah atau apalah gitu, misalkan jadi 500.000, maka udah pasti berubah lagi ya, omsetnya udah pasti berubah lagi. Apalagi kalau misalkan repeat ordernya kita rubah gitu kan, misalkan yang tadinya cuma belanja sebulan sekali, katakanlah kasih promo misalkan membership ya gitu, misalkan jadi mereka jadi 2 kali datang deh ke toko kita gitu kan, maka udah otomatis pasti berubah lagi omsetnya ya. Nanti selanjutnya tinggal kita sesuaikan lagi hitungan dari sininya, total HPP-nya berapa yang habisnya, modalnya masukin ke sini, udah pasti berubah dan otomatis omset berubah ya. Ini tadi untuk contoh produk fashion. Nah, sekarang ini kita ambil contoh lagi produk minuman, jualan minuman nih. Contoh juga ya, susu sapi segini gitu kan, ini harganya segini, modalnya segini, harga jualnya segini. Ini catatan keuangan, ada berapa customer yang beli, harga jualnya segini, modalnya segini, average salesnya segini ya. Misalnya kita masukkan ke tabel, katakanlah ada prospek yang sudah tahu bisnis teman-teman ada 500 orang katakanlah, yang closing katakanlah baru 30% lah, 150 orang, nanti average salesnya kita masukin misalkan 19.000, katakan mereka rata-rata belanja 19.000 deh, yang datang misalkan 2 kali sebulan gitu kan, udah ketahuan tuh omsetnya 5.700.000 ya. Apalagi kalau misalkan yang closingnya dari 500 orang yang tahu bisnis kita, katakanlah mereka ya hampir setengahnya dia datang 250 orang. Apalagi kalau misalkan ada 1.000 orang yang tahu bisnis kita, bisnis minuman kita gitu kan, bisnis minuman susu kita gitu, ada 1.000 orang yang tahu, yang closingnya sampai 50%, setengahnya pada beli gitu kan, setengahnya pada beli, dan rata-rata mereka belanjanya 19.000 tiap orang gitu kan. Apalagi kalau mereka bisa datang 2 kali sebulan ke tempat kita, maka udah ketahuan tuh omsetnya 19 juta ya. Kemudian HPP produknya juga pasti nanti berubah, keuntungan kotornya juga berubah, nanti expense-nya tinggal disesuaikan, ada berapa jumlah karyawan gitu kan, kalau untuk melayani 500 orang ada berapa karyawan, biaya listrik yang lain-lain, itu udah pasti berubah angkanya ya. Tapi intinya kalau mau bicara naikin omset ya seperti ini caranya, tambahkan jumlah prospeknya, tingkatkan jumlah closingnya, tingkatkan rata-rata belanjanya, dan tingkatkan rata-rata repeat ordernya,
maka udah otomatis omsetnya akan berubah ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.